Yo, what's up guys? Ya, seperti biasa Anda melihat ASMR tadi dan Anda bisa menebaknya. Ini adalah Apple Watch Series 3. Sementara Series 3, tapi gak apa-apa, ini ukurannya 38. Dan tanpa berbicara lagi, mari kita mulai dengan unboxingnya. Seperti biasa tadi Anda sudah melihat unboxingnya di ASMR. Sekarang kita unboxing lagi di lebih detail. Dan sekarang ini di meja saya ada Apple Watch Series 3, semuanya dalam ukurannya 38, grey aluminium. Anda bisa melihatnya. Dan di sana Anda bisa melihatnya, ini adalah aluminium. Let me focus on a little. Nah, itu dia. Ini adalah aluminium dan ini emang space gray. Jadi mari kita lihat saja. Nah, ini dia. Jadi tuh, Anda bisa melihatnya dari awal-awal aja. Ini ada di tulisannya Designed by Apple in California. Ya, emang. Dan di sini ada banyak dokumentasi banget. Nah, ini dia Apple Watch. Dan ada instruksinya gimana cara menggunakan Apple Watch sendiri. Saya bilang Anda harus nyalakan Apple Watch dulu di sini buat nyalainnya. Habis ini nanti setup pakai iPhone, iPad atau apa. Dan dia bisa charge magnetic juga. Ini ada banyak fiturnya tuh. Ada crown. Kita akan lihatnya di detail lebih banyak tadi. Ada informasi keamanan di berbagai bahasa dan juga garansi 1 tahun dari iBox. Ini resmi iBox ya. Dan ini dia ada penggantinya, yaitu ada strapnya dan juga Anda tahu itu ada MagSafe charger. Kita akan menjelaskan ini dalam momen seperti ini. Dan sekarang kita lihat di bagian base unitnya. Itu dia. Ini adalah Apple Watch Series 3 dengan ukuran 38 mm. Tapi saya ini kayaknya kalau kayak gini pasti agak isu nih. Tapi gak apa-apa. Jadi kita lewat tangan situ aja. Anda bisa melihatnya. Ini adalah space gray aluminium. Ada 3 tahap buat ganti. Ada 1, 2. Jadi 1 Anda harus pasang di sini, 2 ke sana, 3 Anda masukin ke sini. Ini seperti Galaxy Watch Active sih, tapi no problem. Ini dia. Mari kita buka di bagian sektor standarnya dulu. Itu dia. Sekarang kita memperjelaskan tentang ini lagi. Ini adalah crownnya, atas bawah navigasi. Dia nggak bisa pencet, jadi nggak apa-apa. Dia ada tombol power atau tombol back. Dia ada speaker, mikrofon 2. Ini ada tombol lepas heart rate sensor dan juga magnetic read. Magnetiknya ini buat cas. Jadi kalau mau buka ada di sana. Anda harus memencetnya ke sana dulu. Baru habis ini belok kanan. There we go. Kalau mau masang balik lagi, tinggal setelin aja. Udah, gampang kan? Oke, sekarang mari kita mulai Apple Watch ini. Dengan tombol power ini, Anda harusnya udah muncul Apple. There we go. Ini adalah logo Apple. Kita akan setting dulu. Jadi kita harus bawa Apple iPhone. Kita harus pasang iPhone dulu sebelum kita mulai. Oke, sekarang kita udah di dalam setupnya. Kita akan ngajarin dulu nih gimana cara buat setupnya biar kalian ingat juga. Sekarang kita ke GoPro biar Anda tahu gimana cara setup Apple Watch. Dan kita ada, ini dia, langsung ke detect. Ini dia Apple Watch. Jadi kita pencet continue aja dulu. Habis ini setup for myself. Nah, dia ada viewfinder. Kita akan lihat ini viewfindernya. Tinggal kita dekatkan ke atas ini. Ini dia. Your Apple Watch is paired. Ada animasi yang Anda harus lihat nih. Habis ini pencet setup Apple Watch. Ini mau pilih kiri atau kanan. Cut dulu sebentar. Oke, in that purpose sekarang kita pencet left alias kiri. Harusnya dia ada logo. There we go. Connecting to your Apple Watch. This may take a moment. Ini minimal kita harus butuh Apple iPhone yang minimalnya harus iPhone 6 atau ke atas. Maybe tergantung. Tapi kalau ada iOS baru, jangan lupa Apple
Apple Watch OS juga akan kena terbaru. Jadi informasi lebih lanjut bisa lihat di websitenya langsung atau di Apple Support. Dan ini dia, kita ada terms and condition, kita harus agree dulu semuanya. Anda bisa kirim juga lewat email kalau mau baca itu nanti. Kalau kita pencet agree, langsung sudah. Nanti dia harus menggunakan Apple ID dulu sebelum itu. Kalau Anda tidak punya Apple ID, jangan lupa daftar dulu. Soalnya ini butuh koneksi internet dan juga Apple ID. Anda tidak punya Apple ID, Anda bisa daftar di website tersebut. Dan kayaknya kita harus nunggu sign in to the account, jadi harus makan waktu beberapa menit. Kalau dia bilang sudah atau udah setup, user interface-nya harusnya balik ke sana. Oke, ini dia selanjutnya lagi ada workout load tracking. Anda bisa memilihnya mau nyala atau enggak, tapi bisa ganti di setting. Tapi kayaknya menurut saya kita nyalakan aja dulu. Dan Siri, tergantung negara. Jadi kayaknya kita mungkin bisa bilang hey in that purpose kali ya. Jadi kita bisa share settings, oke. Dan harusnya udah selesai. There we go. Nah, di sini Anda bisa melihatnya seberapa tinggi atau pendek Anda mau, atau juga mau bold atau tidak. Habis ini Anda bisa pencet continue, Anda bisa ganti ini tipe pengaturan. Dan dia bilang kalau kita harus set passcode, tapi untuk itu kita gak usah pakai passcode lah ya. Activity, habis ini setup, dan kita harus menulis informasi pribadi terlebih dahulu. Kita akan setup ini dulu karena ini ada informasi pribadi. Kita akan kembali lagi setelah itu. Oke, sekarang kita udah setup, tapi kita sensorkan dulu. Nah, ini dia. Sekarang kita mau tahu nih daily move goalnya berapa. Karena menurut saya kita harus milih juga nih, ini berapa nih. Jadi post lagi. Kita akan setup setelah itu. Ada banyak informasi pribadi yang butuh ini. Oke, dan sekarang kita sudah diminta buat harus up to date. Tapi kayaknya kita lebih baik up to date lah ya. Dan dia ada emergency SOS. Seperti biasa, emergency SOS kalau Anda terjadi apa-apa atau mau itu, Anda bisa pencet tombol ini dengan lama, like this. Nanti dia bakal kasih ke emergency contact buat segera hubungi. Nanti dia bakal kirim ada informasi emergency, misalnya ada lokasi di mana dan jam di berapa kena SOS-nya. Ini nanti bisa set. Dan ada install available apps. Kita install all dulu. Dan Apple Watch sekarang lagi sync in progress. Ini dia. Ini di atasnya kita bisa lihat user interface-nya. Dia kasih kita tahu gimana cara berpakai. Ada display, digital crown, side button. Nanti kita harus belajar dulu Apple Watch basic. Misalnya ini nih, buat kita bisa kiri, kanan, atau mungkin hold buat ganti ke pengaturan lain. Atau mungkin saya ke bawah buat control center. Dan ada digital crown juga, kita bisa pencet. Oh, ternyata bisa pencet. Kalau pencet, Anda bisa ke watch face-nya. Kalau mau ini lagi, pencet lama lagi, Anda bisa talk to Siri. Untuk sekarang saya kayaknya nggak bisa dulu. Dan kalau di bawah Anda bisa scroll kalau banyak. Dan there we go. Ternyata ada 4 juga. Ini dia. Dan satu lagi ada side button. Side buttonnya ini kalau tombol ada dock, jadi Anda bisa setup dock. Dan double klik buat Apple Pay. Tergantung negara, kalau Apple Pay-nya nggak ada di sini, berarti Anda tidak bisa pakai Google atau Apple Pay. Jadi kalau Anda menggunakan Apple Pay, Anda harus wajib men-link kartu debit atau kredit Anda, atau mungkin Apple Gift Card Anda untuk melakukan transaksi. Bagi tergantung negara. Kalau Anda tidak ada, atau negara Anda gak ke cover Apple Pay, mungkin tidak bisa. Dan satu lagi, ini buat medical ID, emergency SOS, atau matiin handphone. Jadi ini dia. Ini dia semua Apple Watch basic. Dan sekarang kita harus nunggu sync in progress dulu, soalnya ini akan makan waktu beberapa lama. Ini kayaknya harus download semua aplikasi. Dan kita harus buat ini dulu. Jadi kita akan pause at the moment sampai ini udah selesai sync. Jadi kayaknya akan makan waktu 30 atau mungkin sampai 40 menit atau itu, tapi gak selama gitu. Minimal 30 menit. Kalau gak bisa ya Anda tahu lah. Kita pause at the moment. Kita harus nunggu ini sampai selesai dulu. Oke, dan sekarang kita udah selesai. Dan sekarang dia udah minta buat sign in to purchase. Ya, saya tahu juga kenapa ini. Tapi aku tidak akan kasih Anda tahu passwordnya apa.
Anda bisa pencet oke dan ya udah. Tapi kita harus selesaikan dulu, ini harus diminta ketik password. Itu dia passwordnya. Nanti enter password dulu. Dan mau pakai apa? Ini bisa pakai, ada dua metode. Dia mau pakai tulisan atau mau pakai keyboard bahasa Inggris ya gak apa-apa. Dan sekarang kita udah minta buat keyboard input. Kita akan ketik passwordnya dulu sebentar. We'll be right back. Oke, itu dia, kita udah selesai setup. Dan saya nggak tahu ini kenapa verification failed, tapi gak apa-apa, mari kita cek aja later. Ini bisa setup later sih beruntungnya. Dan dia bilang your watch is ready, press the digital crown to start. Ya, oke, mari kita baca. Wow, there we go. Ini dia, ini di bagian dashboardnya. Kayaknya suaranya agak unik sih, bagus. Dan ini dia, digital crownnya buat zoom in, zoom out. Dan ini dia bisa touchscreen, jadi misalnya mau apa ya, ini aja. There we go. Bawa buat ini, kok ada pesan Genki Sushi atau apa. Bawahnya buat control center. Dan di kiri kanan gak ada function apapun, tapi kayaknya tergantung. Ini dia, dia ada banyak nih, ada pesan, ada kalender, all apps. Dan kalau kita cek, oh dia ada exe. Oh dia ada exe, jadi kayaknya kita gak usah pakai handphone buat ngecek currency atau apa. Dan ada banyak lagi di sana. Nah, masalahnya ini ada banyak aplikasi yang bisa diinstal nanti di App Store-nya langsung. Ada navigasi, ada, dan ya sampai semuanya ini ada App Store, ada pusat semuanya aplikasi dibuat Apple. Ya, seperti biasa ini kalau notifikasinya masuk, dia bisa keluar kayak gini. Seperti biasa ini ada heart rate sensor yang seharusnya pasti kedetek kalau pakai tangan. Dan kalau kanan dia kita bisa close. There we go. Dan kalau mau matinya, nah ini Anda bisa tahu itu. Dan sekarang kita akan mau bilang tentang MagSafe-nya dulu sebelum menutup video ini. Jadi kita harus cek dulu nih. Sekarang kita bilang tentang MagSafe-nya. Ini dia MagSafe-nya. Dia seperti ular, tapi Anda bisa tahu apa terjadi setelah saya bongkarnya. Nah ini dia. Ini adalah MagSafe charger. Dan Anda bisa tahu juga ini MagSafe chargernya. Dan ini adalah kabel USB Type A. Karena ini bisa dipakai buat casan Apple atau mungkin casan pihak ketiga kali, misalnya Anchor. Kayaknya kita akan bawa ini buat tes dulu sebelum ini. Dan ini dia. Oh ya, ini buat ASMR aja sih ya. Tapi mari kita dengarkan dulu. Kira kedengeran gak sih? Oke, dan ini dia ada MagSafe chargernya. Dia ternyata di depan yang di sana. Dan sekarang kita akan membawa tesnya dulu. Sekarang kita pakai yang powerbank yang paling saya percaya nih, Anchor. Gak di sponsor. Pokoknya ini adalah Anchor. Kalau Anda bisa switch ke kanan, ini adalah Anchor Power Core. Yang baterainya ini bisa sampai 2100 mAh ya. Tidak disponsor oleh Anchor ya masalahnya ya. Dan sekarang kita colokin aja dulu for testing. Nah ini dia. Dan kita akan masukin. Itu dia, MagSafe. Nah, oke, ini kalau setelah udah charging dan udah bisa, sekarang kita mau bilang dulu nih, ada informasi penting buat Apple Watch ini sebelum Anda membeli. Kalau ada, tergantung ada ada berapa ukuran, ada 38, ada 42 sampai belum tahu, tapi Anda bisa cek di website Apple-nya dulu buat info lebih lanjut. Dan Anda bisa tahu juga ini harganya ini kita dapat dari flash sale, jadi kebetulan. Dan kalau Anda belinya di iBox langsung, kalau beli barang Apple tapi menggunakan poin Era Club, Anda bisa dapat poin. Jadi jangan lupa ke sana aja kalau mau beli. Tapi
kita wrapping out today. Dan mari kita sign off dulu saat ini. Dan that's it, video unboxing kita ada banyak nih. Ini adalah Apple Watch. Tapi kayaknya kita bakal upcoming unboxing adalah Samsung Galaxy Watch 3. Jadi jangan lupa standby in this video moment. Tapi kita apresiasi komentar Anda. Jangan lupa, thank you for watching, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar Anda tidak terlewat untuk menjadi notification squad. Saya Billy Jaya, signing off. Have a nice day. Selamat berakhir pekan. Maybe Senin. Bye-bye.